Oke, selamat sore adik-adik. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Gimana kabar hari ini? Luar biasa pastinya. Dan yang terpenting, adik-adik selalu diberkati di dalam Tuhan. Itu yang terpenting, oke? Dan oh iya, Mas Sopi ada yang spesial hari ini. Apa itu? Pasti adik-adik penasaran kan? Pasti itu, oke? Sebelum itu kita pujikan Jalan Serta Yesus sambil berdiri, sambil kita bertepuk tangan, kita joget-joget bareng, kita nyanyikan itu. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, seru kan? Setelah kita memujikan Jalan Serta Yesus, kita berjalan-jalan sambil menyanyikan lagu itu bersama ditemenin ada Mbak Wanda dan juga Mbak Dani. Seru kan? Apalagi yang seru, kita tunggu nanti. Tapi sebelum itu, kita harus mempersiapkan diri kita, karena setelah ini kita akan mendengarkan firman dari Pak Heri. Tapi sebelum itu, mari kita pujikan firman-Ku. Anak-anakku yang terkasih, saat ini kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu GKJ Kerten. Dan Pak Heri ingin mengajak kepada anak-anak semua untuk membaca Alkitab. Ayo dipersiapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Ya, kalau sudah, anak-anak silakan membuka di Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-24
ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-33. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 33. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami ketekunan untuk membaca Alkitab dan tuntunlah kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini bercerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita baca bersama, anak-anak silahkan menyimaknya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dan muka mereka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab kami telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu
menyahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka datang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Demikianlah anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang mendasari kita. Diberkatilah kamu yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan. Haleluya. Anak-anakku yang terkasih, sudah berapa lama kamu tidak ke sekolah, tidak pergi sekolah minggu, tetapi tinggal di rumah, mengerjakan tugas-tugas di rumah, bahkan tidak boleh bermain keluar rumah, harus ada di dalam rumah? Coba, sudah berapa hari? Kurang lebih itu sudah 36 hari lamanya. Coba 36 hari, kamu bosan enggak di rumah? Tinggal di rumah, apa-apa di rumah, bermain pun enggak bisa. Yang biasanya bertemu dengan teman di sekolah, bermain dengan teman-teman di kampung, sekolah minggu, nyanyi, ketemu dengan teman-teman lainnya. Tapi sekarang harus di rumah. Nah, tadi kakak-kakakmu sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu sudah mengajak kamu. Tadi coba, di awal tadi, kakak-kakakmu berada di mana? Hah? Benar, ada di teras GKJ Kerten. Di depan itu loh, di depan pintu. Nah, terus habis itu kakak-kakakmu pengasuh sekolah minggu ada di mana? Itu loh yang ada tempat mainannya, ya, ada pelorotannya, ada untuk naik-naik. Benar, ada di TK Kristen Kerten, terletak di sebelah selatan gereja Kerten. Nah, kamu ingat tempat-tempat itu? Tempat-tempat yang sungguh menarik, tempat-tempat yang bisa untuk kita bermain bersama, untuk kita bertemu bersama pada saat itu. Namun oleh karena adanya virus corona, sekarang belum diizinkan. Nanti kalau sudah diizinkan, kita bisa berkumpul bersama di tempat-tempat itu. Nah, oleh karena adanya virus corona, setiap hari orang itu membicarakan penyakitnya, habis itu penderitaan, ya, yang semuanya itu tidak menyenangkan. Orang-orang hanya berpikir tentang bahaya virus corona, sakit penyakit yang bisa menimbulkan korban, baik itu dirawat di rumah sakit atau bahkan ada yang meninggal. Takut dan khawatir, sehingga dia lupa untuk berkarya, untuk membuat sesuatu yang baik. Karena mengapa? Pikirannya hanya corona, corona, dan corona lagi. Nah, sekarang ini, apa kamu ya demikian? Tentunya tidak. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus
itu pun masih membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka senang, mereka gembira, tetapi senang untuk dirinya sendiri. Karena mengapa? Dia belum berani untuk menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia belum berani untuk mengatakan kemuliaan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus 3 hari sebelumnya itu disalibkan, mati. Mereka hanya mendengar kabar kalau ada teman-teman mereka yang sudah tahu dari apa yang dikatakan malaikat bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tetapi Tuhan Yesus belum menampakkan diri kepada mereka sehingga mereka bingung. Maka pada saat mereka berjalan jauh, 11 kilometer jauhnya, mereka ngomong-ngomong, wah iya ya, Tuhan Yesus itu kan sebetulnya orang yang dinantikan untuk menolong kita, menolong bangsa kita. Tetapi mengapa Tuhan Yesus harus mati? Tuhan Yesus tidak mati loh, Tuhan Yesus itu bangkit. Kamu tidak tahu ya? Tapi itu katanya teman-teman kita itu loh, yang sudah pergi ke kubur Yesus. Katanya Tuhan Yesus sudah bangkit. Pada saat itu, Tuhan Yesus menghampiri mereka dan berjalan dengan mereka ke Emmaus. Tapi mereka tidak tahu siapa dia. Dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Mereka tahu setelah mereka masuk ke dalam rumah bersama dengan orang lain. Dan mereka duduk dan kemudian Tuhan Yesus berdoa dan membagikan roti kepada mereka. Dan setelah mereka menerima roti pemberian Tuhan Yesus, mengertilah dia adalah Tuhan Yesus. Maka dia segera kembali berjalan 11 kilometer lagi ke Yerusalem untuk menceritakan, aku telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka dia berkarya, dia berani menceritakan Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Dia berani menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, anak-anakku yang terkasih, kalau tadi Pak Heri berkata, hari ini banyak orang yang hanya bercerita tentang corona, sakit penyakit, dan sebagainya yang menyengsarakan hidup. Lalu bagaimana? Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Apakah Tuhan Yesus tidak memenangkan kamu? Amin. Tuhan Yesus memenangkan kamu. Maka berkaryalah untuk Tuhan Yesus. Lah terus bagaimana? Saya itu sudah 36 hari tinggal di rumah. Main saja keluar rumah tidak boleh. Pergi ke sekolah itu masih libur, sekolahnya pindah ke rumah. Berkarya harus bagaimana? Nah, coba sekarang ya, kalau kamu sudah menerima Tuhan Yesus, kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus bangkit, berkarya untuk kebangkitannya mudah sekali. Kalau tadi kakak-kakakmu dari teras GKJ Kerten berjalan sambil bernyanyi keliling gereja dan kemudian ada di TK Kristen Kerten, tempat-tempat yang menyenangkan. Sekarang ini ya, coba kamu membayangkan di rumahmu sendiri tempat yang paling kamu senangi. Coba di mana? Oh Pak, saya senang itu di teras rumah Pak. Sebab toh kalau di teras rumah, saya pagi hari bisa berolahraga di sana. Wah, sambil berjemur sinar matahari, menyehatkan. Coba sekarang,
minta tolong pada saat kamu di teras, pada saat kamu berolahraga di teras, difoto. Lalu nanti dikirimkan lewat WA. Terus Pak, wah saya itu tempat yang paling menyenangkan itu di kamar mandi Pak. Kenapa di kamar mandi? Iya sekarang saya rajin cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun dan tidak hanya cuci tangan. Di kamar mandi itu seger, kaki saya siram-siram, saya bisa cuci muka, yang penting segar. Makanya saya senang ada di kamar mandi. Nah, difoto pada saat kamu cuci tangan di kamar mandi. Pak, saya itu sekarang senang ada di depan TV. Loh, kenapa di depan TV senang? Iya, dengan Bapak Ibu, dengan kakak-kakak saya bisa lihat TV bersama. Saya bisa nyanyi karaoke bersama. Saya bisa santai bersama dengan Bapak Ibu dan kakak adik saya. Nah, difoto di tempat itu sehingga semua orang bisa mengetahuinya. Kalau saya sih senangnya Pak di meja belajar. Sebab setiap pagi 7:30 guru saya itu memberikan pelajaran, membuat tugas, ya, bahkan prakarya. Saya senang mengerjakan tugas itu. Dan setelah selesai, terus saya sampaikan ke guru saya lagi. Nah, difoto dan dikirimkan. Sekarang ini, Pak Pendeta ngasih tugas kepada kamu. Pilih tempat yang kamu senangi dan kamu sedang melakukan apa di tempat itu. Entah itu di teras sambil berolahraga, entah itu di ruang keluarga bersama Bapak Ibu kakak dan adik sedang nonton TV, di meja belajar ketika kamu mengerjakan tugas, atau pada saat kamu mencuci tangan, baik itu di kamar mandi atau wastafel, difoto lalu dikirimkan. Kirimkan kepada siapa Pak? Kirimkan kepada temanmu, teman-teman sekolah minggumu, kirimkan kepada saudaramu yang jauh di luar kota, atau kirimkan Pak Pendeta Heri, ya. Catat nomornya 0815568749. Ingat ya, PR. PR apa? Tuhan Yesus telah membangkitkan saya dari semua kebosanan yang aku alami dalam karya yang aku lakukan di tempat yang aku senangi. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu. Tuntunlah kami agar kami dapat berkarya untuk kemuliaan nama-Mu dengan berolahraga, dengan menjaga kesehatan, dengan hidup bersama dengan Bapak, Ibu, kakak, adik penuh dengan kebahagiaan, atau bahkan berhasil dalam pendidikan mengerjakan tugas-tugas kami. Berkatilah Tuhan dan berkatilah setiap karya kami agar menjadi kebahagiaan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bersyukur
adik-adik, setelah kita memberikan persembahan kita, saatnya kita ambil sikap berdoa. Lipat tangan kita, pejamkan mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan untuk kami, untuk bisa kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini anak-anakmu telah selesai mengikuti ibadah pada hari ini. Dan tidak lupa Tuhan, hamba-Mu selalu berharap supaya bisa selalu diberkati dan diberikan kesehatan supaya bisa besok mengikuti ibadah sekolah minggu ini lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai dalam setiap karya anak-anak. Amin.